الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. Amma ba'du, jamaah Masjid Sirajul Muttaqin yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati, diberikan kesehatan dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kita pada kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, buah karya dari As-Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Mari kita niat nazar i'tikaf, semoga pahala ngaji kita semakin disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nazartul i'tikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Mari kita sama-sama melaksanakan nazar i'tikaf dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu, kemarin di pertemuan yang lalu kita telah ngaji, kita telah belajar masih dalam pembahasan tentang najis. Karena ini ada hubungannya dengan sah tidaknya sholat, suci tidaknya tempat atau pakaian atau alat yang untuk kita gunakan untuk bersuci sebelum sholat. Maka ini beliau Sayyid Hasan Al-Kaf ini menulis dalam kitabnya sangat sistematis dan sangat detail. Kemarin kita terakhir telah membahas tentang jami'ud dima, hukmul laban, hukumnya susu. Labanul ma'kuli tahir, susunya hewan yang boleh dimakan itu suci. Walabanu ghairil ma'kul najisun, susunya hewan yang tidak boleh dimakan itu najis. Seperti macan, itu tidak boleh diminum karena itu tidak dimakan, jadi susunya itu najis. Illal adami, kecuali manusia. Manusia itu susunya boleh dikonsumsi. Fahuwa ghairu ma'kul, walaupun manusia itu tidak boleh dimakan. Walabanuhu tahir, dan susunya itu suci. Susunya suci walaupun tidak dimakan. Kalau hewan yang boleh dimakan itu susunya suci, dan susunya hewan yang tidak boleh dimakan itu najis. Hukmul madhi wal wadi, cairan yang keluar dari kemaluan manusia itu tidak hanya satu macam, tapi ada madhi, ada wadi, ada mani, ada baul. Air kencing. Najisani, madhi dan wadi itu najis, dua-duanya najis. Kal bauli, seperti kencing.
fayanqudanil wudu, dan dua-duanya itu membatalkan wudu. Air madhi niku apa? Air madhi itu adalah cairan yang keluar karena syahwat. Nah, itu madhi. Madhi itu adalah cairan yang keluar karena syahwat, tapi bukan mani. Wal wadi, wadi itu cairan yang keluar karena habis angkat-angkat barang berat. Kalau ada ciri-ciri seperti ini dan keluar cairan, maka hukumnya najis, dan itu bisa membuat pakaian najis, tak boleh digunakan untuk sholat atau ibadah. Kemudian ada mani. Mani ada 3 pendapat, yaitu yang paling kuat pendapatnya adalah yang pertama, maninya semua hewan itu tohir, semuanya suci, illa maniyal kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima, kecuali maninya anjing dan babi, atau anjing dan babi yang menikah dengan bukan anjing dan babi. Misal seperti anjing dan babi menikah, najis sama najis ya, keluarnya najis. Kemudian anjing sama kambing misalnya, kemudian keluarnya ternyata kambing, maka walaupun kambing maka tetap najis karena menikahnya dengan hewan yang najis, anjing atau babi, maka itu tetap najis, anaknya tetap najis walaupun bentuknya seperti yang suci, kambing misalnya. Ya, itu yang pendapat yang kuat. Nah, sekarang adalah hukmul bait, telur. Telur ini suci apa najis? Hukmul baiti, hukumnya telur, tahirun, suci, idza kana min hayawanin tahirin, apabila telur tersebut keluar dari hewan yang suci, walau ghairu ma'kul, walaupun tidak dimakan. Walau rasat, jadi kalau ada hewan yang suci kemudian bertelur, maka telurnya suci. Walau rasat au qa'at, apabila buang kotoran, au qa'at atau memuntahkan, baydon, memuntahkan telur. Kita lihat dulu, fa in kana mutasalliban bihaitsu, apabila itu sudah terbentuk telurnya, bihaitsu takunu fihi quwwatu khurujil farkh, sehingga tempat telur tadi itu kok kuat keluarnya, maka telur tadi hukumnya adalah mutanajis karena bercampur dengan darah. Bercampur dengan darah tadi. Yadhuru bil ghusli la najisun. Maka telur tadi yang dikeluarkan, keluar dari belakang atau dari depan, dari mulut atau dari kemaluannya hewan tadi, apabila sudah berbentuk telur, fahuwa mutanajis, maka itu tetap najis karena bercampur dengan darah. Yadhuru bil ghusli la najisun, maka itu wajib untuk disucikan. Bil ghusli, dengan dibasuh, bukan diusap ya. Bil ghusli, airnya harus mengalir. Jadi kalau kita beli telur itu kan masih ada kotoran, itu wajib untuk dicuci. Ya, dicuci dengan pelan-pelan sehingga kulit telur tadi itu tidak najis. La najisun, ini telurnya tidak najis. Telurnya tidak najis. Telurnya itu suci. Telurnya suci.
Namun yang dipermasalahkan adalah kulitnya tadi. Itu pasti ada darah, pasti ada kotoran. Itu wajib untuk disucikan dengan air mengalir, tidak cukup untuk diusap-usap. Jadi air telurnya gini diusap-usap. Maka itu tidak mensucikan, malah najisnya menyebar. Maka wajib untuk dibasuh. Telurnya dibasuh. Nah, telurnya itu tidak najis. Jadi sesuatu yang mutanajis sama najis itu harus dibedakan. Kalau najis itu tidak bisa berubah menjadi suci, tidak bisa. Darah, kencing, ya itu tidak bisa berubah menjadi suci. Kecuali darah-darah kemarin ada 10 itu suci, ya seperti limpah, kemudian susu atau mani yang kayak darah janin, ya itu suci. Namun apabila najis itu sendiri, darah misalnya ya, habis nyembelih kambing atau ayam, darahnya keluar, kemudian gimana caranya darah ini jadi suci? Itu tidak bisa. Kecuali ada tiga najis yang bisa berubah menjadi suci dengan sendirinya, tapi bukan untuk dipaksa untuk menjadi suci. Apa itu? Habis ini. Nah, itu kalau mutanajis, jadi kita pakai pakaian atau ada piring gelas kena najis, maka najis itu tidak bisa disucikan. Najisnya tidak bisa berubah menjadi suci. Tapi piringnya atau pakaiannya yang kena najis itu wajib disucikan. Disucikan. Disucikan dengan air. Itu berkaitan dengan telur. Kemudian ada beberapa najis tapi boleh tetap untuk digunakan ibadah. Namanya ma'fu. Najis tapi dimaafkan. Ada 4. Aqsamun najasatil ma'fu'i anha arba'ah. Macam-macam najis yang dimakfu itu ada 4. Najis tetap najis, tapi kalau terkena pakaian itu boleh untuk digunakan beribadah. Tidak perlu disucikan. Mau disucikan lebih afdal. Tapi kalau hanya sedikit itu tidak perlu disucikan karena itu dimakfu. Boleh untuk digunakan ibadah. Bajunya tadi itu. Apalagi ada luka yang kecil kemudian dia tidak apa-apain, hanya didiamkan saja, ternyata keluar darah, ya darahnya mengenai pakaian untuk sholatnya, maka itu boleh digunakan untuk ibadah. Pakaiannya yang tadinya kena. Yang pertama adalah ma yu'fa anhu fi thawbi wal ma. Ma yu'fa anhu fi thawbi wal ma. Darah sesuatu yang dimakfu di dalam pakaian maupun di dalam air. Jadi dua-duanya. Jadi ada pakaian, jadi objek yang terkena najis tadi itu ada 2. Ada pakaian, ada air. Nah, najis ini itu dimakfu di pakaian maupun di air. Dua-duanya dimakfu. Najis apa itu? Mala yudrikuhu torf. Mala yudrikuhu torf. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh indera. Tidak bisa dilihat, tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Seperti apa? Semut, cicak. Cicak ada darahnya, cicak. Itu sulit untuk dideteksi. Semut itu misalnya ada semut mengenai kulit, ya. Tapi tidak sengaja di sini mengganggu, apalagi semut yang nyopot itu bunuh itu wajib untuk dihilangkan. Itu
Dimakfu nggih, dimakfu. Tidak apa-apa. Nggih, kalau terkena kulit nggih. Tidak apa-apa untuk itu dimakfu nggih, dimakfu. Kemudian itu baik-baik di pakaian maupun di air, nggih, maupun di air. Ma yu'fa anhu fi tsaubi dunal ma. Ada yang dimakfu di baju, tapi kalau kena air itu tidak dimakfu. Seperti apa? Qalilud dam, darah yang sedikit. Ya, darah yang sedikit. Misalnya di sini ada luka habis kena apa gitu. Kemudian sudah apa? Sudah kering. Kering ternyata tidak sengaja kena apa? Kena senggol atau apa, tidak sengaja. Maka ketika darahnya keluar sedikit itu dan terkena baju, mau kita gunakan untuk apa? Untuk sholat, maka digunakan mawon karena darahnya hanya sedikit, sebesar logam uang itu tidak apa-apa. Tapi dunalma, tapi tidak kepada air. Kalau misalnya ada darah sedikit netes kepada air, air yang kurang dari 2 kulah, maka itu berubah jadi najis. Darah atau kencing, ya. Darah atau kencing, darah, ya, kakoli lidam, seperti darah yang sedikit. Kalau mengenai air yang kurang dari 2 kulah, walaupun tidak berubah bau, bentuk, rasa, walaupun tidak berubah itu, maka tetap najis kalau airnya kurang dari 2 kulah. Kalau lebih dari 2 kulah lebih, maka salah satu ini 3 sifat ini harus terpenuhi salah satunya. Kalau berubah, sangat berubah, dan itu bisa menghilangkan nama air, maka itu baru najis. Kalau airnya kurang dari 2 kulah, itu lebih cepat untuk berubah menjadi najis. Kenapa? Karena kurang dari 2 kulah. Ma yu'fa anhu fil ma'i dunas tsaubi. Darah yang dimakfu di air, tapi kalau kena apa? Kena baju itu tidak makfu. Al-maitah allati la dama laha sa'il. Ya. Al-maitah allati la dama laha sa'il. Bangkai yang ada darahnya namun darahnya tidak mengalir. Seperti lalat. Seperti lalat itu kalau kena di air, ya, tapi dengan syarat tidak disengaja, ya, tidak disengaja. Ternyata ada lalat di situ, ya, itu tidak apa-apa. Dunas saubi. Tapi kalau kena baju, itu najis, najis, karena ada darahnya, karena ada darahnya. Dan itu tidak makfu. Kalau tadi yang kena kulit, contoh yang pertama tadi kena kulit, itu wajib untuk dibersihkan. Tapi kalau kena baju tidak makfu. Dan juga namel, semut. Semut itu ada darah tapi tidak mengalir. Baut, nyamuk, kumal, tumo, itu kan ada darahnya. Ya, ada darahnya. Kalau jengking, itu tidak makfu kalau kena baju.
Kalau kena baju ada darah, maka kalau darahnya itu lebih dari koin banyak, itu maaf, kalau zubab, namel, kemudian ada nyamuk tadi kena, maka itu najis. Hanya kalau kalau lagi sholat, ya mudah-mudahan tidak kena nyamuk atau apa gitu. Kemudian kena baju dan itu najis, maka wajib untuk ulangi sholatnya. Tapi insya Allah di sini aman. Nanti nyamuknya kademen sama AC-nya. Sama AC-nya. Tapi ya di tempat-tempat yang banyak nyamuknya ini, seperti di pedesaan, di daerah mana? Di daerah Dumesa, pelosok-pelosok itu kadang ada nyamuk, bahkan nyamuk itu kakinya sama tangannya itu kayak ada warna putihnya, saking nopo nih, saking gede nih nyamuknya, masya Allah. Ma la yu'fa anhu mutlaqan. Yang keempat adalah semua najis lain yang disebutkan tadi, itu semuanya najis. Semuanya najis, tidak ada yang dimaafkan. Lebih dari koin ataupun lebih yang tidak yang hanya dimaafu di air, hanya dimaafu di pakaian, itu semua ketentuannya seperti demikian. Ma la yu'fa anhu mutlaqan, yang tidak dimaafu sama sekali. Najis yang lainnya itu semuanya tidak dimaafu selain yang sedikit tadi. Kemudian bab selanjutnya adalah seperti yang kami sampaikan tadi, najis itu tidak bisa berubah. Darah ya tetap darah, tidak bisa berubah. Air kencing ya air kencing, nggak bisa berubah jadi suci gitu, nggak bisa. Ada najis yang bisa berubah jadi suci, berubah dengan sendirinya ya, bukan diubah. Beda ya, berubah sama diubah itu beda. Kalau berubah itu berubah dengan sendirinya. Kalau diubah itu belum waktunya berubah, tapi dipaksa untuk berubah. Kalau berubah dengan sendirinya, itu dia berubah menjadi suci dengan sendirinya secara alami. Tapi kalau tidak secara alami, dicampur dengan zat yang lain, kemudian berubah, maka dia tidak suci lagi, tapi menjadi najis. Yang pertama adalah sebentar. An-najasatul lati tadhuru bil istihalah. Najis yang bisa menjadi suci dengan berubah dengan sendirinya secara alami. Tidak diubah, tapi berubah dengan sendirinya secara alami. Al-istihalatu inqilabu syai'. Istihalah itu adalah berubahnya sesuatu. Ay tahawwuluhu min sifatin ila sifatin ukhra. Berubah dari satu ciri ke ciri yang lain, dari sifat ke sifat yang lain. Fatadhuru bil istihalati ba'dun najasat allati la tadhuru bil ghusli. Maka sebagian najis-najis ini berubah dengan sendirinya dan menjadi suci. Sebagian najis allati la tadhuru bil ghusli, tidak perlu disucikan, tidak perlu dibasuh. Jadi langsung suci dia. Ada ya seperti itu? Ada. Yang pertama adalah al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Khamr yang sudah kami sampaikan di pertemuan yang lalu. Khamr yang menjadi cuka dengan sendirinya. Idza takhallalat bi nafsiha. Khamr yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Ay tahawwalat min sifatil khamriyati ila sifatil khalliyah biduni idhafati ayyi syai'in 'alaiha. Yang berubah dengan sendirinya dari khamr menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ditambahi sesuatu yang lain. Misalkan
Khomer jika dibiarkan, misalnya khomer jika dibiarkan selama 5 hari dia akan berubah menjadi cuka. Akan tetapi ada seseorang yang masih dapat 2 hari atau 3 hari itu ditambahi sesuatu sehingga hendang berubah menjadi cuka. Maka cukanya tadi berubah menjadi najis, tidak menjadi suci. Kenapa? Karena dipaksa. Dalam kaidah usul fikih dikatakan man ista'jala bi syai'in qabla awanihi 'uqiba bi hirmanihi. Siapa yang ke susu dalam melakukan sesuatu, maka Allah akan mencegahnya dia untuk tidak mendapatkan sesuatu itu. Ya, man ista'jala syai'an qabla awanihi 'uqiba bi hirmanihi. Barang siapa yang ke susu terburu-buru sebelum waktunya, maka dia akan tidak mendapatkan itu. Dalam batan. Kecuali ada beberapa hal. Kecuali ada beberapa hal. Misal kan buru-buru itu kan jelek. Kecuali ada beberapa hal. Misal seperti menyuguhi tamu. Nyuguhi tamu. Kita nggak ada persiapan, tiba-tiba datang. Dan kita adabnya hendaknya itu tidak gelo. Lah iki gak ngomong kau apa moro-moro teko. Gak disuguhi kok gak enak. Disuguhi kok ngerepoti gini. Nggih, ini mboten angsal nggih. Nah, sebagai sahibul bait kudu legowo. Mau gak mau harus disuguhi. Yang apa? Sak duwin pun. Wonten kopi nggih kopi. Wonten teh nggih teh. Nggih, wonten itu ya pedang itu ya pedang berarti. Wonten roti nggih roti, wonten puhung nggih puhung. Wonten telong nggih telong. Nggih. Sak wontene, mboten perlu maksa. Sing penting napa disuguhi. Nggih. Termasuk di antara kebiasaan sesepuh kita orang-orang soleh itu, walaupun tidak ada itu diadakan. Walaupun tidak ada itu diadakan dan harus habis. Itu di daerah mana itu? Di daerah Kasim itu ada salah seorang soleh tapi sudah meninggal. Itu pernah kami untuk bertamu, beliau itu aslinya nggak ada, tapi beliau mesti punya stok khusus untuk tamu, dimasukkan di kulkas nih, bumbu bumbu gulai. Mesti kalau ada tamu kok yo pas ada bumbunya itu pas ada, dan kambingnya atau dagingnya itu pas ada, dan itu disuguhi banyak. Harus habis. Itu tamu. Kemudian diantaranya adalah anak perempuan jika sudah waktunya untuk menikah, itu undang-undang dinikahkan, dicarikan jodoh. Itu keburu-buru, dan itu keburu-burunya baik. Bukan hal yang tabu. Kalau buru-buru dalam biasanya Kanjeng Nabi itu jauh-jauh hari sudah dawuh, kalau kita terlambat sholat maka kita harus tetap tenang, jangan sampai lari-lari. Alaikum bitu ada utu ilal masjid wa antum tamshun, katanya Kanjeng Nabi. Kalian datanglah ke masjid secara pelan-pelan, jangan terburu-buru. Ya, itu ada di Riyadhus Shalihin itu. Walaupun telat, kenapa? Karena posisinya orang yang sholat itu kalau nggak tenang itu khusyuknya itu hilang. Sebagian berapa persen itu hilang. Kenapa? Karena pasti menggos-menggos.
Allahu Akbar. Jadi dia tidak boleh ya. Itu enggak afdal. Nggih, enggak afdal. Lari nggih, lari. Nah, kalau enggak kepingin lari-lari, ya datangnya lebih awal. Biar dapat takbiratul ihramnya apa? Imam. Ya, dapat takbiratul ihramnya imam yang pertama. Nggih. Nah, najis-najis yang berubah menjadi suci itu ada 3. Nanti ada tambahan dari ulama, ada 4 ya. Yang pertama adalah khomer. Idza takhallalat binafsiha. Khomer apabila berubah menjadi apa? Menjadi cuka. Nggih. Wa tadhurul khamru idza takhallalat binafsiha wa in ghalat aw nuqilat. Kalau cuma dipindah itu enggak apa-apa. Dipindah. Misalnya diamankan. Ya. Kalau orang itu dalam hal khamr, memang dia tujuannya untuk menunggu agar berubah menjadi cuka, itu enggak apa-apa. Karena memang tujuannya itu cuka. Ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah jildul maitati idza dubiha. Ada bangkai. Bangkai itu kan najis ya. Tapi kulitnya itu bisa disucikan. Bisa berubah menjadi suci. Bagaimana? Kulitnya itu disamak. Khusus kulitnya gitu. Yang lainnya enggak. Kayak usus, jantung, jeroan. Apa boleh? Kuku. Oke. Terus apa? Tulang. Enggak. Mata. Lidah. Itu tidak berubah menjadi suci kecuali kulitnya saja. Tapi ada syaratnya. Makna dabagh izalatu fadalatil jilid. Bagaimana cara berubah menjadi suci? Bangkai itu kan nggih. Najis nggih. Itu bisa disucikan. Bisa berubah menjadi suci. Nah, ini kalau disengaja enggak apa-apa ini. Izalatu fadalatil jilid. Menghilangkan sisa-sisa darah atau daging yang ada di kulit. Bagaimana caranya? Dihilangkan dengan sesuatu yang panas, pedas. Seperti al-qarat. Izalatu fadalatil jilid ufunatihi biharif. Ay bi syai'in lazi'in. Sesuatu yang panas atau keras. Kal qaradi. Nggih. Seperti akasia atau cemara itu nggih. Cemara itu wasyab itu bisa menghilangkan sesuatu yang sisa-sisa yang ada di darah atau daging yang ada di kulit itu. Nggih. Itu bisa berubah menjadi suci. Nggih. Nah, bangkai ini apa? Bangkai itu adalah binatang yang disembelih, yang bisa dimakan tapi tidak disembelih dengan cara syar'i, atau hewan yang tidak boleh dimakan tapi disembelih dengan cara syar'i. Itu namanya bangkai. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang disembelih adalah harimau, macan. Tapi bismillahirrahmanirrahim ya tetap aja walaupun bismillahirrahmanirrahim harimau sama macan itu ya tidak boleh dimakan. Nah, kulitnya itu bisa disucikan dengan cara ini. Boleh. Enggak apa-apa. Dan bisa berubah menjadi suci. Sabuk misalnya. Sabuk dari kulit macan. Tapi harus dengan ini caranya. Tapi rotok repot ini. Iwuh. Jawanya itu iwuh. Wa qusyurir rumman. Dan pakai kulit delima. Itu katanya bisa. Untuk menghilangkan sisa-sisa darah maupun daging yang ada di kulit bangkai itu. Walau kana najisan. Walaupun alat untuk menghilangkan sisa-sisa darah dan dagingnya itu adalah sesuatu yang najis. Seperti apa? Kotorannya burung. Kotoran kadharokil hamam. Fayadhuru dhahiruhu wa batinuhu.
kotorannya burung itu lumayan panas, ya. Kotorannya burung itu boleh untuk digunakan untuk membersihkan sisa-sisa darah atau daging yang ada di kulitnya bangkai tadi. Boleh. Tapi setelah itu harus dibilas. Dhabitul jildi alladhi yathuru bid-dabghi. Dhabitul jildi alladhi yathuru bid-dabghi. Standar kulit yang bisa disucikan dengan disamak. Kulitnya apa? Kulitnya hewan yang apabila najis itu dia itu menjadi, yang apabila dia mati itu kulitnya atau hewannya itu menjadi najis. Okay. Maka kulitnya babi dan anjing itu selamanya tidak akan bisa disucikan. Kenapa? Karena patokannya adalah kulitnya hewan yang apabila mati dia itu menjadi najis. Sebelumnya itu suci. Yeah. Jadi dikelompokkan lagi, yeah. Distandarkan lagi oleh beliau. Yeah. Sebelum mati itu suci. Tapi setelah mati itu najis. Yeah. Fala yadhuru jildul kalbi wal khinzir linajasatihima qabla al-mauti. Maka kulitnya babi dan anjing itu tidak bisa disucikan. Kenapa? Karena sebelumnya adalah memang sudah najis sebelum mati. Yeah. Alamatu taharatil jildi ba'da tabghi. Nah, tanda kalau kulit itu sudah disamak itu apa? Biwusulihi ila halatin bihaitsu law nuqi'a fil ma'i lam ya'ud ila hinnatan. Kalau setelah disamak dengan cara yang tadi, kemudian direndam di air, kemudian diintas, setelah itu yang menjijikkan itu sudah hilang. Amisnya itu sudah hilang. Kalau amisnya sudah hilang, berarti ini sudah suci, menjadi suci. Oke. Itu adalah kulit yang bisa menjadi suci. Menjadi suci kembali. Menjadi suci. Oke. Itu yang kedua. Yang pertama tadi adalah khomer, menjadi cuka. Kemudian kulit yang disamak. Kemudian yang ketiga adalah masor hayawanan. Hewan yang keluar dari hewan. Masar hayawan kadudil ladzi yakhruju min jifatil hayawan al-jismi ba'dal mauti fa innahu yakhruju min jifatin najisah. Seperti belatung. Belatung jadi ada bangkai lama, kemudian ada belatung yang keluar dari situ. Dan itu suci. Bukan karena dia belatungnya itu keluar dari situ, dari bangkai. Tapi ada kemungkinan dari luar itu ada yang nyimpen telur di situ. Sehingga nanti dia itu keluar hewan-hewan baru. Dan itu suci. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa ba'dhum yazidu minan najasati allati tathuru bil istihalah inqilabad dami labanan wa maniyan wa 'alaqatan wa mudghatan. Wa inqilaba dami dzubyah miskan wa ghair dzalik. Di antara ulama ada yang menambahkan yang keempat, yang najis itu berubah menjadi suci sendiri. Apa itu? Darah yang berubah menjadi susu. Darah yang berubah menjadi susu. Itu suci. Wamanian, darah yang berubah menjadi mani. Darah yang berubah menjadi segumpal darah. Kemudian menjadi segumpal daging. Kemudian menjadi daging. Itu menjadi suci. Menjadi suci. Kita manusia itu kan dari segumpal darah.
kemudian segumpal daging. Dan step-step itu semua kita lalui. Semua dilalui oleh manusia di dunia ini. Tidak kafir, tidak muslim. Semuanya itu dilalui oleh itu. Nggih. Itu dilalui oleh dan itu adalah sudah sunnatullah yang ada di dunia. Tadhuru bil istihalah, dan itu menjadi suci. Jadi kita semua ini suci. Nah, kenapa darah ini yang keluar itu baru dikatakan najis? Kalau yang di dalam ya enggak. Misal kita lagi gunting apa, kemudian kena sret, darahnya keluar. Lah, yang keluar ini loh yang najis. Kalau yang di dalam ya enggak. Kalau di dalam najis, ya berarti kita nggak boleh sholat berarti. Ya selamanya kita tidak akan sholat, nggak akan boleh ibadah. Jadi yang najis di dalam, yang dalam diri manusia, yang sudah ditentukan oleh syariat itu adalah yang keluar dari tubuh ini. Ya, darah. Tapi ada juga yang menjijikkan, tapi tidak najis, hanya menjijikkan saja, wajib untuk dibersihkan. Seperti apa? Ludah, ingus, ini belek ini. Kemudian ini kuping, telinga, ini ada kotoran. Ya, tapi itu tidak najis. Yang najis hanya apa? Darah, nanah, kemudian yang keluar dari dari depan dan belakang. Itu najis. Nah, sisanya yang masih ada di perut, itu gimana? Kita boleh untuk beribadah dalam keadaan kita membawa kotoran dalam. Dan itu rahmatnya Gusti Allah. Gimana kalau misalnya kita masih bawa kotoran tapi kita nggak boleh ibadah? Pokoknya kalau ada kotoran, najis. Pokoknya, jadi yang najis itu adalah sesuatu yang keluar dari tubuh manusia. Itu baru dikatakan najis. Nah, peredaran darah ini di dalam tubuh kita ini, itu kan juga darah. Dan darah itu najis. Najis dikatakan najis itu jika keluar dari tubuh. Dari tubuh, itu baru dikatakan najis. Air mustakmal itu baru dikatakan mustakmal apabila terpisah dari tubuh ini. Kita wudhu ya, wudhu. Basuhan pertama itu yang netes itu. Yang netes itu kan yang mustakmal. Basuhan pertama nggih, kalau dua ketiga enggak. Basuhan pertama nawaitul wudhu ala asghar fadl. Basuhan pertama yang netes ini loh, itu dinamakan mustakmal. Yang nempel ya enggak. Yang nempel ini yang di sini. Itu tidak mustakmal. Basuhan kedua, basuhan ketiga tidak. Yang jatuh ini tidak mustakmal. Yang mustakmal itu hanya basuhan pertama. Basuhan kedua, ketiga tidak. Itu hanya persamaan aja gitu. Alhamdulillah kita selesai dari najis yang berubah menjadi suci. Selanjutnya nanti di pertemuan yang akan datang adalah najis mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah. Dan cara membersihkannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.